Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Teguh Trianton MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas 1 Ekonomi Syariah C yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini saya dapat mempresentasikan secara online tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kajian ilmiah dalam 3 sajak dari buku Biang Lala karya Abdul Wahid PS secara struktural semiotika sebagai pemenuhan ulangan akhir semester. Perkenalkan, nama saya Rifdah Fitri Rahmawati, NIM 2017-201-120. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang abstrak. Menganalisis sebuah karya sastra biasanya melalui berbagai pendekatan. Nah, dalam tulisan ini, penulis menggunakan struktural semiotika sebagai upaya pengungkapan makna berdasarkan tanda yang terdapat dalam puisi. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui makna dari teks-teks yang terdapat dalam puisi karya Abdul Wahid PS berjudul Ulang Tahun, Ketika 50 Tahun, dan Potret. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu makna atau pesan yang terkandung harus diketahui oleh pembaca. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat 4 sub. Yang pertama, urgensi tema. Yang kedua, pemetaan tema. Yang ketiga, relevasi teori dan metode. Dan yang keempat, tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang urgensi tema. Puisi karya Abdul Wahid PS ini banyak mengandung pesan tentang kehidupan dan usia. Pentingnya memanfaatkan usia selagi masih bisa untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, oleh karena itu, penulis memilih 3 puisi karya Abdul Wahid PS ini untuk dianalisis dalam penelitian, yaitu puisi yang berjudul Ulang Tahun, Ketika 50 Tahun, dan Potret. Dalam penulisan ini, ketiga puisi tersebut memiliki keterkaitan makna. Yang pertama, dalam puisi Ulang Tahun, usia itu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, kita itu akan menua. Nah, selanjutnya puisi yang kedua tentang ketika 50 tahun. Nah, di situ mengandung makna bahwa menikmati atau memanfaatkan momen bersama pasangan selagi masih bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang potret. Bahwa tanpa disadari, seiring berjalannya waktu, usia terus bertambah dan umur berkurang. Jadi, pentingnya memanfaatkan usia selagi bisa. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pemetaan tema. Tema yang diambil dari puisi Ulang Tahun, Ketika 50 Tahun, dan Potret karya Abdul Wahid PS ini memiliki pemetaan yang sama, yaitu tentang realita kehidupan manusia. Jadi, tema dari 3 puisi tersebut memiliki keterkaitan, yaitu bercerita tentang awal mula manusia dari hidup yang muda, dewasa, tua, atau hingga tutup usia. Hal ini dapat dijadikan gambaran bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Maka untuk itu dapat dijadikan gambaran kepada pembaca untuk diambil maknanya supaya hidup atau umur yang diberikan tidak terbuang secara sia-sia. Ketiga, yaitu relevasi teori dan metode. Dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana dalam penulisan ini penulis lebih fokus menulis objek apa adanya tentang makna-makna yang terkandung dalam ulang tahun,
ketika 50 tahun, dan potret untuk dianalisis hasilnya. Dan menyimpulkan secara struktur semiotika dari puisi tersebut. Keempat, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa makna yang terkandung dan gaya surrealisme yang terdapat dalam puisi ulang tahun? Yang kedua, apa makna yang terkandung dan gaya surrealisme pada puisi ketika 50 tahun? Dan yang ketiga, apa makna yang terkandung dan gaya surrealisme yang terdapat dalam puisi potret? Selanjutnya yaitu tentang teori dan metode. Teori dan metode semiotika tidak dapat dipisahkan, seperti yang dikemukakan oleh Janus, bahwa semiotika merupakan lanjutan dari strukturalisme. Karena pentingnya semiotika dalam pemaknaan karya yang dapat diuraikan dengan teori, metode, dan penerapan semiotika dalam karya yang dapat diuraikan secara ringkas dan garis besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang makna puisi yang pertama, yaitu puisi yang berjudul Ulang Tahun, karya Abdul Wahid PS. Nah, dalam paragraf 1 itu kan terdapat kalimat ulang tahun bukan hanya tahun yang berulang. Nah, mengandung makna bahwa ulang tahun itu sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan yang harus dilaksanakan setiap satu kali dalam satu tahun di Indonesia sendiri. Sudah menjadi budaya yang melekat ya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dalam kalimat yang ketiga dan keempat. Yang selanjutnya, paragraf kedua itu intinya mengandung makna tentang ulang tahun. Nah, dalam paragraf yang kedua, penulis memberikan makna, yaitu tentang umur manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi, manusia itu harus bersiap-siap kapan hasilnya itu datang. Tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Dan selanjutnya makna yang terkandung dalam paragraf ketiga yaitu memanfaatkan apa yang Tuhan ciptakan kepada manusia untuk diresapi sehingga umur yang digunakan itu tidak sia-sia. Dalam paragraf yang terakhir yaitu mengandung makna bahwa Tuhan itu menciptakan surga dan neraka sebagai jawaban atas perbuatan manusia yang dilakukan di dunia. Jadi, jika orang ingin masuk surga, maka harus melakukan perbuatan yang baik. Nah, kalau ingin berbuat baik, maka hidupnya itu digunakan sebaik mungkin. Misalnya, dengan beramal soleh, atau intinya melakukan hal sebaik mungkin jika Anda ingin menemukan jawaban di surga atau bertempat tinggal di surga. Ini seperti itu. Selanjutnya puisi yang kedua yaitu puisi yang berjudul Ketika 50 Tahun karya Abdul Wahid PS. Nah, pada bait atau paragraf pertama ini penulis menjelaskan makna dari paragraf tersebut yaitu bahwa pasangan suami istri ketika sudah tua nanti tidak seromantis ketika waktu muda. Nah, terus juga ketika tua nanti akan mengalami penurunan fisik atau fungsi organ. Misalnya dalam kalimat tersebut ada kalimat yang berbunyi gigiku sudah tidak genap tinggal. Nah, menandakan bahwa pengurangan fisik dari manusia tersebut atau yang diceritakan dalam paragraf tersebut yaitu giginya sudah tidak giginya sudah tidak genap tinggal, maksudnya tidak utuh seperti ketika waktu muda, seperti itu. Selanjutnya dalam paragraf yang kedua atau bait yang kedua yaitu menceritakan tentang tanda-tanda bahwa usia sudah renta. Nah, contohnya itu kayak ada rasa sendi yang sakit gitu. Mau tidak mau seiring berjalannya waktu pasti usia akan terus bertambah. Nah, fungsi organ atau kondisi fisik akan mulai menurun. Nah, penjelasan dari paragraf yang keempat yaitu intinya tentang proses si istri itu melahirkan anaknya itu antara hidup dan mati. Nah, digambarkan pada lalih keempat antara surga dan neraka. Jadi
penulis memaknai bahwa misal jika atau kalau selamat, maka berarti surga. Nah, sedangkan gambaran neraka itu berarti gambaran seseorang yang tidak selamat dalam melahirkan. Dalam paragraf yang kelima atau bait yang kelima ini mengandung arti bahwa pasangan suami istri ini sudah hidup bersama dan mempunyai pengalaman hidup yang banyak. Jadi pasangan suami istri ini masih memiliki pengalaman lagi, yang mana pengalaman itu akan menjadi sebuah kenangan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya paragraf yang terakhir. Nah, di situ kan ada kalimat seperti setelah selesai sholat. Nah, kalimat ini itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, yang mana ketika hari menjelang senja dan mereka telah pulang dari pekerjaan, hal yang biasa dilakukan adalah saling duduk bersama menikmati sisa hari bersama. Selanjutnya, puisi yang ketiga atau puisi yang terakhir yaitu berjudul Potret karya Abdul Wahid PS. Nah, di dalam puisi tersebut itu kan ada kalimat atau lirik yang berbunyi sedang kupasang figura masa kecil. Nah, ini mengandung arti bahwa kehidupan berjalan sangat panjang tanpa disadari, seperti itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu itu hanya menjadi sebuah kenangan. Hal ini digambarkan dengan keberadaan atau kalimat itu figura. Nah, figura kan itu tempat untuk menyimpan foto-foto. Nah, puisi ini mengungkapkan mengenai masa kecil si penulis yang tergambar oleh cucunya yang sedang bermain-main. Dan tingkah laku cucunya itu mengingatkan tentang masa kecil si penulis. Ia juga melihat bahwa cucunya menjadi warisannya. Nah, artinya keturunan sebelumnya, misal orang tua ke anak atau sifat orang tua yang menurun kepada anak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas itu mengandung arti bahwa puisi tersebut itu memiliki keterkaitan makna, yaitu tentang kehidupan atau usia. Jadi, dapat dijadikan sebuah gambaran kepada manusia bahwa usia atau umur yang dimiliki ini harus digunakan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, puisi ini mengandung makna-makna yang tersirat yang harus dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca tersebut dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga usia atau kehidupannya tidak terbuang secara sia-sia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.